Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini menampilkan episode pertama dengan judul Tumenggung Murti Wandawa. Baru saja Maisa Branjangan dan Kameswara akan meninggalkan tepian bendungan. Tiba-tiba saja seorang gadis muncul, tidak diketahui dari mana datangnya. Siapa kau? Namaku Pinaka Swasti Ratu. Aku dari Widara Kandangan. Dari Widara Kandangan? Apa hubunganmu dengan Paman Galuh Urang? Beliau adalah ayahku. Oh, jadi kau anak Paman Galuh Urang. Tetapi dapatkah kau meyakinkan bahwa kau adalah anaknya? Ayahku pergi meninggalkan padepokan. Dan beliau menyerahkan pimpinan padepokan kepadaku. Jika Kisanak mengenalnya, inilah pertanda pimpinan itu. Kalung yang aku pakai ini. Bagaimana? Apakah Kisanak belum percaya? Ya, aku percaya. Tetapi, kemana ayahmu pergi? Aku tidak bisa menceritakannya, Kisanak. Baiklah. Aku tidak keberatan mengajakmu menghadap ayahku, Ki Ageng Pesanggaran. Mari. Kameswara dan Pinaka Swasti Ratu bersikap seolah tidak saling mengenal. Kemudian mereka segera meninggalkan tempat itu menuju perguruan Pesanggaran. Bertiga, mereka memasuki rumah induk, tidak melalui halaman depan. Mereka melewati pintu belakang. Begitu mereka membuka pintu, pada saat yang bersamaan, para Jigading keluar dari dalam. Mereka berpapasan. Selamat malam, Paman para Jigading. Terima kasih. Apanya yang terima kasih, Paman? Tidak. Maksudku, selamat malam. Silakan Branjangan. Ayahmu telah menunggumu. Dan kau juga, Kameswara. Paman hendak kemana? Aku akan mencari udara sejuk di luar. Di dalam rasanya udara panas sekali. Dan karena itu, Paman berkeringat seperti itu? Iya. Silahkan, Paman. Kalau Paman akan mencari udara sejuk di luar. Untung kau segera pulang, Kameswara. Kenapa, Paman? Ayahmu bingung memikirkanmu. Terima kasih, Paman. Kameswara, mengapa kau tertegun? Menurutku, udara demikian sejuknya. Bahkan dingin. Benarkah udara di dalam begitu pengapnya? Sehingga Paman para Jigading bersimbah peluh seperti itu? Persoalanmu yang membuat udara menjadi panas. Dan itu cukup mampu memeras keringat siapapun. Bagaimana?
Apakah aku harus langsung ikut menghadap Ki Ageng Pasanggaran? Silahkan menunggu dulu di ruang tamu ini. Aku dan adikku akan mendahului menghadap ayah. Aku akan menyampaikan permintaanmu untuk dapat menghadap. Terima kasih. Aku akan menunggu di sini. Silahkan. Ayo, Kameswara. Kameswara nampak sedikit tegang. Perlahan-lahan dia mengikuti kakaknya di belakang, mendekati ayahnya yang sedang duduk di tengah ruangan di atas hamparan kain lembut sambil memejamkan mata. Dengan takjimnya, Kameswara duduk bersila. Dia menunggu. Kameswara. Iya, ayah. Maafkan aku, ayah. Orang tua adalah orang yang tidak pernah habis pintu maaf untuk anaknya. Kalau kau merasa bersalah, ayah telah memaafkannya. Tetapi, cobalah kau tanya pada hatimu yang paling dalam. Apakah kau merasa melakukan suatu kesalahan kepada ayahmu? Aku telah mengecewakan ayah. Kameswara, tidak ada sesuatu yang abadi di dunia ini. Segala sesuatu dapat segera berubah seiring dengan perjalanan waktu. Kalau ada orang bertanya, apakah yang abadi di dunia ini? Jawaban yang paling tepat adalah perubahan itu sendiri. Manakala akar pohon mulai rapuh dalam mencengkeram tanah, kulit pohon itu mulai berkerut, rapuh dan goyah. Batang dan ranting berangkat kering. Daun-daun luruh menguning, menjadi rabuk. Tunas yang lain tumbuh. Begitu pula dengan manusia. Yang tua menjadi pikun, yang muda menjadi tua. Yang tua harus digantikan oleh yang muda. Begitu pula dengan tatanan sebuah perguruan. Apabila yang tua sudah tidak kuat memimpin, maka yang muda harus menggantikannya. Karena apabila yang tua tetap bertahan, maka umur dari perguruan itu usianya sama dengan si pemimpinnya. Semakin lama, semakin rapuh. Semakin reot dan akhirnya mati. Mengapa kau menolak aku yang menunjukmu untuk menjadi pemimpin perguruan ini? Kenapa, Kameswara? Maafkan aku, ayah. Aku tidak ingin mendengar alasan bahwa kau tidak mampu. Kau mampu melakukannya, Kameswara. Aku terlampau muda untuk menjadi pimpinan perguruan ini. Masih banyak yang lain, yang lebih lebar wawasannya, yang mampu berbuat jauh lebih baik. Dan aku merasa tidak berhak, ayah. Perguruan ini membutuhkan seorang yang memiliki semangat. Perguruan ini aku anggap seperti api. Dan aku membutuhkan angin yang dapat meniup dan mengobarkan nyala api itu. Kaulah angin itu, Kameswara. Kau punya semangat. Semangatmu berkobar-kobar. Perguruan membutuhkan darah muda yang menggelora untuk menjadi ujung cucuk lampahnya. Aku melihat kau mempunyai kemampuan itu.
Maaf, beribu maaf, Ayah. Kameswara. Mengapa kau katakan kau tidak berhak? Maafkan aku, Ayah. Apakah ada orang yang mengatakan begitu? Ayah, aku mohon Ayah jangan memilihku. Pilihlah orang lain yang lebih mampu. Dan sekaligus aku menghadap Ayah kali ini adalah untuk mohon pamit pergi ke kota Raja Kediri. Kameswara, apa yang akan kau cari di kota Raja Kediri? Kameswara menundukkan kepalanya. Dia menyimpan kembali kalimat yang hampir saja terlontar dari mulutnya. Dia menyadari apa yang akan disampaikannya itu akan melukai hati ayahnya. Orang yang telah melimpahi kasih sayang yang tulus kepadanya. Sementara itu di ruang tamu, Pinaka Swasti Ratu menunggu sambil melihat-lihat ruangan yang ditata begitu rapi. Tiba-tiba seseorang mendekatinya dan menyapanya. Ada tamu rupanya. Aku Pinaka Swasti Ratu dari perguruan Widara Kandangan, bermaksud menghadap Ki Ageng Pasanggaran. Aku Kensiwi Nareswari. Apakah permohonanmu untuk menghadap ayahku telah disampaikan? Kisanak Mahisa Beranjangan dan Kisanak Kameswara tengah menyampaikan kepada Ki Ageng. Kakang Mahisa Beranjangan adalah saudara tuaku. Tapi apakah bersama Kakang Kameswara? Benarkah itu? Benar, Kensiwi. Kakang Kameswara akhirnya mau kembali. Silakan menunggu, Kisanak. Silakan. Ternyata benar. Dari lubang ini aku melihat Kakang Kameswara dan Kakang Beranjangan berada di dalam. Sebaiknya aku masuk. Mengapa kau tidak mau mengatakannya? Apa tujuanmu pergi ke kota Raja, Kameswara? Maafkan aku, Ayah. Aku tidak mampu untuk menguraikannya. Tetapi aku percaya, Ayah mengetahui apa tujuanku pergi ke kota Raja. Ada yang harus kau cari di kota Raja? Benar, Ayah. Siapa orang yang akan kau cari itu? Katakan, tidak perlu ragu-ragu. Sebenarnya, aku justru harus bertanya kepada Ayah. Siapakah nama orang yang harus aku cari itu? Kameswara. Apakah aku harus memberitahu yang aku sendiri tidak tahu? Oh, ternyata Kakang Kameswara telah memilih pilihan yang tepat. Kakang memilih kembali ke Pesanggaran. Aku sangat senang. Maaf, Ayah. Aku ingin ikut terlibat dalam pembicaraan ini. Kensiwi, sebaiknya kau tidak perlu ikut dalam pembicaraan ini. Tidak, Kakang. Aku juga ingin ikut mendengarkan pembicaraan ini. Di samping itu, aku akan menyampaikan beberapa hal kepada Ayah. Aku ulangi pertanyaanku, Kameswara. Siapakah yang akan kau cari di kota Raja? Aku masih belum tahu siapa yang harus aku cari. Gambaran yang aku terima masih samar. Bagaimana kalau kau kuizinkan pergi ke kota Raja? Akan tetapi kau tetap harus memimpin perguruan ini. Maaf, Ayah. Aku tidak berani menerimanya. Aku tidak berhak menerimanya. Katakan kepada ayahmu, siapa yang telah meracuni hatimu sampai mempunyai pendirian seperti itu? Siapa? Aku tidak mengenalnya. Kau tidak mengenalnya?
Aneh. Enam bulan purnama lalu, orang itu menemui aku. Ia menceritakan sesuatu yang sampai sekarang sangat mengusik hatiku. Dan baru saja tadi, orang itu kembali menemui Kameswara. Ia menguasai Aji Panglimunan. Ia menguasai Aji Panglimunan. Tidak ada orang yang mampu menguasai Aji Panglimunan kecuali aku, Branjangan. Jangan kau berbicara tanpa dasar. Ayah, kami berdua akan mengeroyoknya. Kami akan memaksanya untuk melepas penutup wajahnya. Namun orang itu lenyap, melindungi dirinya dengan Aji Panglimunan. Jagat Dewa Batara. Orang itu menyembunyikan keinginan sebenarnya. Tetapi aku bisa menyimpulkan, orang itu menginginkan jabatan ketua perguruan. Dengar Kameswara. Dengan munculnya orang itu, justru semakin memperkuat keinginanku untuk menunjukmu menjadi penggantiku. Keinginan perguruan. Mohon beribu ampun, Ayah. Aku tetap tidak bersedia. Kamera. Kakang Kameswara keras kepala. Kansiwi! Ki Ageng Pesanggaran memohon kepada anaknya yang kedua yang bernama Kameswara agar bersedia menerima menggantikan dirinya menjadi pimpinan perguruan. Tetapi dengan alasan yang tidak dimengerti oleh kakak dan adiknya, bahkan oleh ayahnya sendiri, Kameswara tetap menolak. Banyak orang yang keras kepala. Namun aku masih melihat mereka mau menggunakan akal dan pertimbangannya. Tapi lain dengan Kakang Kameswara. Apa yang telah dilakukannya benar-benar tidak bisa aku mengerti. Kenapa Kakang begitu tegar untuk tega melukai hati ayah? Sepertinya antara Kakang dan ayah tidak dilandasi hubungan antara orang tua dan anak. Kansiwi! Dia, Kakang Branjangan, aku memang sengaja berbuat seperti ini. Rasanya aku ingin mencabuti bulu-bulu hitam yang ada dalam jantung Kakang Kameswara. Dan rasanya aku ingin mengelupas kulit wajah Kakang Kameswara. Sampai ia menyadari bahwa yang telah dilakukannya sebenarnya tidaklah layak dan sangat memalukan. Ia telah melukai dan mengecewakan hati ayah. Cukup, Kansiwi, cukup. Kakang Kameswara, mengapa kau diam? Ayo, jawablah. Kenapa kau tidak berani mengatakan kepada ayah bahwa sumber persoalanmu yang sebenarnya adalah keponakanmu sendiri, Rahastri Kandi? Kansiwi! Biarkan aku berbicara sampai tuntas, Kakang Branjangan. Aku ingin mendengar jawabannya. Kakang Kameswara, apakah ayah harus melamar cucunya sendiri untuk menjadi istrimu, ha? Tega kau melukai perasaanku, Kansiwi. Mengapa tidak? Kakang sendiri begitu tega melukai perasaan ayah. Manusia yang tidak mampu menggunakan nalar. Sekarang Kakang mencintai keponakannya sendiri. Kenapa Kakang tidak mencintai aku saja, adik kandungmu? Kansiwi, jaga mulutmu. Biar, aku ingin mendengar ia berbicara. Kau mempersoalkan apakah aku berhak mengawini Rahastri Kandi? Iya. Dan kau pun mempersoalkan apakah aku berhak mengawinimu? Iya. Kau ingin mendengar apa jawabku? Nah, dengarlah baik-baik. Buka telingamu lebar-lebar. Aku berhak mengawini Rahastri Kandi atau kau, Kansiwi? Gila!
menjadi liar. Dengarkan saja baik-baik. Kau ingin mendengar apa sebabnya, Ken Siwi? Ikutilah perkataan Kakang Beranjangan. Dengarkan baik-baik agar kau pasrah menerima apa yang akan aku katakan ini. Sebabnya adalah aku cuma anak pungut. Mendengar apa yang keluar dari mulut Kameswara, Ken Siwi Nareswari, gadis yang berangasan, cerdik dan centil, sangat terperanjat. Dadanya terasa sesak, sepertinya ada yang menyumbat jalan pernafasannya. Matanya nanar memandang Kameswara yang juga memandanginya. Ken Siwi menoleh ke arah kakaknya Maisa Beranjangan. Namun Maisa Beranjangan melemparkan pandangan matanya ke arah lain. Sedang gurunya yang juga ayahnya, Ki Ageng Pesanggaran, memejamkan matanya seperti menahan sesuatu yang sedang bergolak di dadanya. Ken Siwi melihat betapa dada ayahnya mengombak seolah-olah terlalu berat menahan beban. Ken Siwi tidak tahu harus berbuat apa. Dia berdiri. Namun ketika dia mulai menggerakkan kakinya, kepalanya terasa berat dan matanya berkunang-kunang, serasa bumi yang dipijaknya berputar dan berputar semakin cepat, untuk kemudian membuatnya terhoyung-hoyung dan jatuh tepat di pangkuan ayahnya. Ken Siwi Nareswari tidak sadarkan diri. Apakah kau tetap dengan keputusanmu dan tidak bisa ditawar lagi, Kameswara? Maafkan aku, Ayah. Tadi telah kau katakan, kau hanyalah anak pungut, yang berarti kau tidak mempunyai pertalian darah dengan aku, yang hanya sekedar mengasuh dan membesarkanmu. Apa yang telah kau katakan adalah benar, Kameswara. Kau berhak mengawini Rahastri Kandi, yang selama ini kau kenal sebagai keponakanmu. Kameswara, apakah aku harus datang ke rumah kakakmu, Mahisa Beranjangan, untuk kemudian melamar anaknya agar bersedia menjadi istrimu? Aku jamin, Mahisa Beranjangan tidak akan keberatan. Bagaimana, Beranjangan? Aku menerimanya, Ayah. Tidak. Ampuni aku, Ayah. Maafkan kesalahan anakmu yang telah berbuat salah ini. Ampuni aku. Oleh kemelutnya. Kemudian dia beringsut mendekati ayahnya. Segera memegangi tangan ayahnya. Dan kemudian yang sampiuh di lantai. Dibelainya rambut Ken Siwi. Air mata pemuda itu tidak bisa dibendung lagi. Kemudian dia beringsut lagi mendekati kakaknya. Dijamahnya tangan kakaknya. Kemudian diciumnya berulang-ulang. Sejenak kemudian pemuda itu berdiri dan melangkah pergi. Tunggu. Baiklah. Pergilah, Kameswara. Pergilah jika memang itu telah menjadi kebulatan hatimu, telah bulat pula keputusanmu. Aku restui kalau kau akan mencari akar kelahiranmu. Kameswara,
terimalah ini. Carilah orang yang memiliki benda pusaka seperti ini. Orang itu bisa kau jadikan pembuka jalan untuk mencari kedua orang tuamu yang sebenarnya. Terimalah. Dengan perasaan ragu dan dada yang semakin sesak, Kameswara menghampiri ayah angkatnya, Ki Ageng Pesanggaran, untuk menerima sebilah pusaka. Dengan tangannya yang bergetar, Kameswara menerima pusaka yang masih berada di dalam sarungnya itu. Dan dengan tekad untuk tetap pergi, Kameswara segera keluar dari ruangan itu, meninggalkan ayah, kakak, dan adiknya yang masih pingsan. Terikat di kudaku. Siapakah? Rahastri Kandi. Siapakah yang telah membuat kau seperti ini? Siapa yang melakukannya, Rahastri? Aku tidak tahu. Bagaimana bisa kau tidak tahu? Orang itu menutupi wajahnya dengan sehelai kain. Aku tidak bisa melihatnya. Ia membawaku ke sini, lalu aku diikatnya. Aku tidak tahu siapa orang itu. Pasti orang itu lagi. Entah apa maksudnya. Kau mengenalnya? Siapakah orang itu? Aku juga tidak tahu siapa dia. Aku cuma menduga-duga. Aku jadi semakin bingung. Sebenarnya apakah yang diinginkan orang itu? Rastri, temuilah ayahmu. Aku akan segera berangkat. Kakang, bawalah aku. Aku bersedia menjadi istrimu. Bawalah kemana saja yang kakang suka. Ke tempat yang pernah kakang janjikan. Tidak, Rastri. Aku tidak akan melakukan itu. Oh. Kenapa, kakang? Rastri, lupakanlah kakangmu ini. Menikahlah dengan lelaki yang telah menjadi pilihan orang tuamu. Aku akan berdoa dengan keikhlasan dan ketulusan hatiku. Semoga kau menemukan kebahagiaan. Sekarang, jangan halangi aku. Lepaslah aku dengan keikhlasan pula. Kakang. Temuilah ayahmu di bilik eyangmu. Selamat berpisah, Rahastri. Kakang. Bagaimana pendapatmu, Mahisa Beranjangan? Apa yang sebaiknya harus aku lakukan? Siapakah yang harus aku pilih untuk menggantikan Kameswara? Mahisa Beranjangan, ayahmu ini sudah lelah berpikir. Cobalah kau beri aku wawasan. Siapakah yang patut menduduki kursi kepemimpinan perguruan ini? Ayah. Aku kira ayah dapat menentukan sendiri. Karena ayah pasti mengetahui siapakah orangnya yang pantas. Silahkan ayah. Aku akan mendukung dan mengamankannya. Mengapa tidak kau saja yang mengemban tugas ini, Beranjangan? Jangan ayah. Aku telah memiliki perguruan sendiri di Palwasambu yang sangat membutuhkan perhatianku. Seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab yang berat. Seorang pemimpin harus mampu mengayomi segenap yang dipimpin, memberikan teladan yang baik,
Dia harus berjalan di atas kebenaran. Ia harus bertindak tidak hanya sekedar kata-katanya saja. Seorang pemimpin harus berwawasan luas, seluas samudra. Menurutmu, siapakah orang yang memiliki persyaratan yang aku sebut itu, Branjangan? Ayah, menurutku Paman Haryo Panumping pantas sekali. Haryo Panumping? Oh, baiklah. Panggil Haryo Panumping kemari. Dan umumkan pada para tamu bahwa penunjukan siapa yang akan jadi pimpinan perguruan ini aku tunda sampai besok. Baik, Ayah. Tetapi Ayah, di luar ada seorang tamu yang ingin menghadap Ayah. Siapa? Seorang gadis. Ia mengaku bernama Pinaka Swastiratu, putra Paman Galuh Urang dari Widara Kandangan. Bawa dia ke sini. Lalu bagaimana dengan Ken Siwi itu, Ayah? Jangan khawatirkan dia. Ia akan siuman sebentar lagi. Mahisa Branjangan segera keluar dari bilik ayahnya. Hanya beberapa saat setelah ia keluar dari ruangan itu, Ken Siwi Naraswari siuman dari pingsannya. Ayah, mana Kakang Kameswara? Kameswara telah pergi. Relakanlah dan berdoalah untuknya. Semoga ia selalu berada dalam perlindungan Hyang Widi. Kakang Kameswara. Seperti ada yang hilang. Itulah yang dirasakan oleh Ken Siwi Naraswari. Gadis itu tidak mampu lagi membendung air matanya. Sementara itu, di luar pintu, Mahisa Branjangan mempersilahkan Pinaka Swastiratu untuk memasuki ruangan di mana Ki Ageng telah siap menerima kunjungannya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.